Kabar bahagia, pevoli Indonesia bisa ikuti jejak Megawati. Ya, rapor gemilang yang ditunjukkan para pemain Asia di Liga Voli Korea Selatan 2023-2024 nampaknya memberikan harapan baru bagi beberapa negara bagian Asia lainnya untuk ikut berpartisipasi di Liga Voli Korea Selatan. Penerapan pemain voli dari kuota Asia ini dirasa memberikan keuntungan tersendiri bagi peningkatan kualitas voli di negeri gingseng tersebut. Salah satu pemain kuota Asia yang kerap menjadi sorotan selama bertanding di Korea adalah Megawati Hangestri. Megatron yang memperkuat salah satu tim Korea yakni Red Sparks dan berhasil menunjukkan penampilan apiknya. Megawati Hangestri bahkan sering menjadi pencetak poin terbanyak untuk timnya itu berhasil masuk dalam daftar top skor. Megawati Hangestri yang hadir dengan penampilan berbeda mengenakan hijab berwarna hitam menjadi ciri khas dari pemain andalan Red Sparks tersebut. Tak hanya itu, Megawati Hangestri juga telah meraih gelar Most Valuable Players dalam kurung MVP sebagai pemain terbaik pada putaran pertama lalu. Walau pada putaran kedua performa Megatron, julukan Megawati Hangestri ini menurun. Tetapi ia tetap tampil menonjol dan membawa timnya mengupayakan kebangkitan di tengah keterpurukan yang dialami Red Spark sepanjang putaran kedua lalu. Tak hanya Megawati Hangestri, sejumlah pemain Asia lainnya yang ikut meramaikan kompetisi bergengsi di Korea tersebut ikut memberi dampak positif bagi tim yang diperkuatnya. Dilansir dari Mania Times, Korea Volleyball Organization (KOVO) mengadakan diskusi mengenai perluasan jumlah negara yang memenuhi syarat untuk kuota Asia bola voli profesional, di mana KOVO memperluas kuota Asia yang sebelumnya hanya 10 negara menjadi 64 negara di Federasi Bola Voli Asia. Dan ke-14 organisasi bola voli profesional putra dan putri akan membahas cara-cara untuk meningkatkan jumlah negara yang memenuhi syarat untuk kuota Asia yang diperkenalkan musim ini. Kuota Asia adalah sistem untuk memilih pemain dari benua Asia terpisah dari sistem pemain asing saat ini yang memungkinkan tim untuk mengontrak satu pemain per tim. Dan KOVO mengadakan uji coba pertamanya pada bulan April dan beroperasi penuh untuk musim 2023 hingga 2024. Beberapa pemain yang berhasil memenuhi kuota Asia di Liga Korea musim ini. Di antaranya 1. Penyerang berhijab asal Indonesia, Megawati Hangestri Red Sparks. 2. Pemain tim nasional Thailand, Ponpun Gedpart IBK Altos. 3. Penyerang asal Thailand, Wipawi Sitong Hyundai Hillstatter. 4. Pemain Mongolia Bayar Saihan Batsoo dalam kurung Oka Financial Group. 5. Libero Jepang Ryohei Iga dalam kurung KEPCO. 6. Pemain Taiwan Liu Hangmin dalam kurung KB Insurance. Mereka membawa kehidupan baru di Liga Voli Korea Selatan 2023 hingga 2024 dengan ketangguhan dan permainan kreatif mereka yang unik serta tinggi badan dan pertahanan yang solid. Dengan kesuksesan di perempat final Asia yang telah mengakar, ada kebutuhan untuk menyempurnakan dan memoles sistem lebih lanjut. Fokus utama dari diskusi kelompok kerja ini adalah untuk memperluas jumlah negara kuota Asia dari 10 negara menjadi 64 negara anggota Konfederasi Bola Voli Asia dalam kurung AVC. Untuk pertama kalinya, AVC membatasi jumlah pemain kuota Asia menjadi 10 orang, dengan 4 orang dari Asia Timur Jepang, Mongolia, Taiwan, dan Hong Kong dan 6 orang dari Asia Tenggara Thailand, Filipina, Indonesia, Vietnam, Malaysia, dan Myanmar. Australia yang secara efektif merupakan negara Eropa akan dikeluarkan dari kuota Asia musim depan dengan tujuan untuk memperluas jumlah negara. Gagasan untuk membuka pintu bagi para atlet dari Asia Tengah dan Barat Daya, seperti Kazakhstan, Pakistan, dan Uzbekistan, dikatakan mendapatkan daya tarik setelah penampilan mereka yang mengesankan di Asian Games 2022 Hangzhou. Federasi pria dan wanita telah mencapai konsensus untuk meningkatkan jumlah negara dalam kuota Asia, kata seorang pejabat federasi pada tanggal 8 Agustus 2023 lalu. Seraya menambahkan bahwa kelompok kerja akan mendiskusikan metode seleksi dan negara-negara yang akan dipilih. Menarik juga untuk melihat apakah batas kontrak untuk pemain kuota Asia yang ditetapkan sebesar $100. 000 untuk pria dan wanita, termasuk pajak, akan berubah. Ada argumen yang kuat untuk menaikkan gaji mereka untuk mencerminkan kenyataan bahwa banyak dari para pemain ini telah memberikan kontribusi tim yang lebih besar daripada rekan-rekan domestik mereka yang bergaji lebih tinggi. Klub-klub memperdebatkan apakah akan mempertahankan batasan gaji sebesar $100. 000 untuk tahun pertama kontrak pemain V-League, menaikkannya dalam jumlah tertentu di setiap tahun berikutnya, atau menaikkan batasan gaji secara keseluruhan.
Pelatih Gwangju AI Pepers Saving Bang Jo Trinsei membeberkan kesulitan yang dihadapi anak asuhnya ketika menghadapi Daejeon Jungkwanjang Red Sparks yang diperkuat Megawati Hangestri Pertiwi. Red Sparks mengemas kemenangan 3-1 dalam kurung 25 hingga 23, 22 hingga 25, 25 hingga 16, dan 25 hingga 19 atas AI Pepers pada Jumat dalam kurung 8/12. Ini menjadi kemenangan ketiga beruntun Red Sparks atas AI Pepers pada musim 2023/2024. Trinsei menjelaskan performa AI Pepers saat pertandingan melawan Red Sparks tak sepenuhnya buruk. Ada beberapa hal baik dalam pertandingan itu, tetapi ada beberapa hal lagi yang membutuhkan perbaikan, jelas pelatih asal Amerika Serikat itu. Trinsei kemudian menambahkan koreksinya untuk para pemain ketika disinggung mengenai performa salah satu pemainnya, Park Jeong-ah, yang kurang meyakinkan dalam menerima bola. Servis dan penerimaan servis adalah tantangan besar bagi kami musim ini, ucapnya dikutip dari Sports Chosun. Kendati ada perkembangan yang ditampilkan anak asuhnya, Trinsei tetap memberi kritik kepada para pemain usai kalah dari Red Sparks. Performa bagus Park Eun-seo yang meraih 9 poin, tetapi dia harus menunjukkan stabilitas dalam menerima bola, kata Trinsei. AI Pepers saat ini masih menjadi tim juru kunci di KOFO V-League 2023/2024. Dari 14 pertandingan, AI Pepers baru meraih 6 poin hasil dari 2 kemenangan dan 12 kali kalah. Sementara Red Sparks saat ini menempati peringkat keempat dengan 20 poin hasil dari 6 kemenangan dan 8 kali kalah. Di sisi lain, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks membuka kembali peluang lolos ke babak playoff setelah kemenangan terkini di Liga Voli Korea 2023 hingga 2024. Jungkwanjang Red Sparks mempermalukan Gwangju AI Pepers Savings Bank saat melawat ke Yeomju Gymnasium di Gwangju, Korea Selatan. Tim yang diperkuat pebola voli Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi mencetak kemenangan dengan skor 3-1. Tambahan 3 poin mengangkat posisi Red Sparks di klasemen Liga Voli Korea 2023 hingga 2024. Red Sparks menggusur Hwasong IBK Altos dari peringkat keempat karena unggul dalam jumlah poin, kendati jumlah kemenangannya lebih sedikit. Hingga Liga Voli Korea 2023 hingga 2024 memasuki putaran ketiga, Red Sparks telah menang 6 kali dengan total poin 20 angka. Playoff Liga Voli Korea hanya diikuti 4 tim teratas dengan syarat tim peringkat keempat berjarak 3 poin atau kurang dari peringkat ketiga. Red Sparks untuk sementara terpaut 2 poin dari GS Caltex Seoul KIXX, salah satu tim yang belum berhasil mereka kalahkan musim ini. Meski kembali ke jalur positif, Ko He-jin selaku pelatih Red Sparks tetap punya catatan tersendiri bagi anak asuhnya. Ko He-jin menyoroti bagaimana Red Sparks mudah lengah saat sudah memimpin. Saat set kedua, Red Sparks kehilangan peluang besar untuk menggandakan keunggulan setelah 22-25 padahal sebelumnya sempat unggul jauh 16-10. Untungnya poin penuh tetap dapat diamankan setelah kesalahan serupa tidak terulang di sisa pertandingan. Senang bisa mendapat 3 poin, tetapi kami seharusnya tidak terlalu percaya diri seperti sekarang, ujar Ko He-jin dilansir dari The Spike.